Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, kemeriahan pesta pernikahan Zumi Zola dengan Putri Zulkifli Hasan di salah satu hotel di Jakarta Sabtu 14 Desember baru lalu benar-benar membuat kita terkagum-kagum. Pestanya yang meriah itu dihadiri oleh sejumlah artis dan tokoh-tokoh nasional. Tak terkecuali yang hadir pada kesempatan itu Presiden RI Prabowo, di samping sejumlah pejabat yang lainnya. Sahabat BN, kita tahu Zumi Zola ini adalah mantan gubernur Jambi. Dia pernah terjerat kasus korupsi dalam OTT KPK pada tahun 2018. Zumi Zola terbukti bersalah oleh pengadilan sehingga dia divonis 6 tahun penjara kalau kita tidak keliru. Setelah dia jalani 4 tahun sebagai terpidana, dia bebas bersyarat. Sekarang dia telah bebas murni. Dan dalam kasus ini, hakim memutuskan Zumi Zola terbukti korupsi sebanyak 37 miliar rupiah ditambah 173.000 US dollar ditambah 100.000 dolar Singapura ditambah lagi 1 unit mobil Alfa. Yang menarik dari pernikahan Zumi Zola dengan Putri Zulkifli Hasan, terkesan di sini sahabat BN bahwa tidak berpengaruh sama sekali kepada seorang mantan terpidana korupsi sikap dan pembawaan pemerintah kepadanya. Presiden Prabowo sendiri hadir dalam kesempatan pesta pernikahan ini. Tentu saja tidak ada halangan berkaitan dengan kehadiran seorang presiden dan para pejabat lainnya, termasuk para artis sekalipun, dalam sebuah pesta pernikahan seperti ini. Walaupun yang menikah itu seorang mantan koruptor, mantan terpidana kasus korupsi, tidak ada persoalan sama sekali kehadiran dari siapapun undangan yang hadir. Hanya saja di tengah-tengah gencarnya sekarang ini, Presiden Prabowo dalam berbagai pidatonya, termasuk pidato pertamanya dulu mengawali dia menjadi presiden ketika baru saja usai dilantik, Prabowo berapi-api mengemukakan tentang pemberantasan korupsi. Melihat pernyataan-pernyataan Prabowo yang berapi-api terhadap pemberantasan korupsi ini, tentu saja kemungkinan rakyat akan menganggap Prabowo ini memang benci terhadap koruptor. Kebencian Prabowo terhadap koruptor tentu saja akan turut diperlihatkannya tidak menghadiri acara-acara resmi yang melibatkan seorang mantan koruptor. Setidaknya ini tentu menurut rakyat agaknya menampakkan bahwa Prabowo tidak ada kompromi dengan korupsi. Itu setidaknya. Tetapi yang terjadi, Prabowo sendiri
menghadiri dengan sangat samringah acara pesta pernikahan seorang mantan terpidana korupsi. Sahabat BN, dari sini agaknya tidak dapat dimungkiri adanya rakyat di Republik ini yang pesimis terhadap pemberantasan korupsi di Republik ini dalam waktu dekat ini. Kecuali mungkin pemberantasan korupsi ini bisa dihadapkan hanya kepada lawan-lawan politik dari penguasa, seperti kepada Tom Lembong yang ketika dia ditangkap oleh penegak hukum, dia dalam posisi berseberangan dengan penguasa. Tetapi untuk tanpa tebang pilih, mungkin rakyat ada yang pesimis menyikapi komitmen penguasa atau pemerintah di dalam pemberantasan korupsi ini. Dan tentu saja ini akan berkelindan dengan dinginnya rasanya sekarang upaya untuk melahirkan undang-undang perampasan aset. Sebab sampai sekarang kita tidak lagi mendengar kapan undang-undang perampasan aset akan dilahirkan. Kapan? Sedangkan undang-undang perampasan aset ini telah lama diinginkan oleh rakyat agar ada undang-undang itu. Sehingga dengan adanya undang-undang perampasan aset ini, pejabat-pejabat yang punya niat untuk melakukan korupsi akan takut, akan ngeri untuk benar-benar melakukannya. Karena dengan undang-undang perampasan aset itu, seorang koruptor akan dimiskinkan, benar-benar miskin kalau dia melakukan korupsi. Sahabat BN, yang diinginkan oleh rakyat tentunya para pemimpin di negeri ini satu kata dengan perbuatannya. Apalah artinya pemimpinnya berapi-api pidatonya di mimbar tentang sesuatu hal, tetapi implementasinya di lapangan jauh panggang dari api. Sahabat BN, sudah kenyang rakyat agaknya dengan tampilan-tampilan pemimpin di negeri ini yang berbeda antara ucapannya dengan tindakan yang dilakukannya. Misalnya, pemimpin kita ketika akan berlangsung pilkada baru lalu, dengan berapi-api pula mengatakan akan bersikap netral dalam pilkada. Tetapi apa yang terjadi? Rakyat melihat pemimpin kita tidak luput dari keberpihakannya terhadap salah satu paslon dalam pilkada tersebut. Sahabat BN, sekali lagi, tidak ada salahnya sama sekali para pemimpin kita, para pejabat negara, siapapun juga hadir turut memeriahkan sebuah pesta pernikahan. Walaupun yang berpesta itu koruptor sekalipun, tetapi hanya saja rakyat mungkin tercengang ketika pemimpinnya yang berapi-api pidatonya sebelumnya mengatakan akan memberangus koruptor, akan memberantas korupsi tanpa tedeng lealing.
Dalam artian juga tentu bisa dikatakan tidak akan pernah bersahabat dengan koruptor, tidak akan pernah kompromi dengan kasus korupsi. Tetapi tiba-tiba dia hadir sangat sumringah dalam suatu pesta yang meriah. Yang berpesta itu adalah mantan terpidana korupsi. Itu saja sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.